Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq, harisun 'alaiha wa awjaba tabsyir biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kalaulah seandainya kita melihat bagaimana nikmat iman tersebut tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita pada saat kita menempuh perjalanan ke masjid ini, ada di antara saudara-saudara kita yang harus berjibaku dengan kerasnya dunia. Mereka sudah mulai bekerja pada saat azan subuh belum dikumandangkan. Lihatlah bagaimana kerasnya kehidupan dunia ini, sehingga mereka sudah mulai bekerja menyapu jalan, ada yang bekerja di pasar, sehingga suara panggilan untuk meraih kesuksesan tersebut itu sangatlah sulit bagi mereka untuk mereka lakukan. Maka ini merupakan salah satu kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita dengan pekerjaan yang kita miliki, dengan kemudahan waktu yang diberikan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Maka senantiasalah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam kesalehan lainnya, sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Walaupun kita tidak hidup semasa dengan Rasulullah, akan tetapi kita bisa mengetahui informasi-informasi tersebut melalui hadis-hadis tersebut, melalui para ulama, sehingga kita tidak akan pernah tersesat apabila kita berada di dalam manhaj kehidupan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui para sahabatnya untuk menata kehidupan ini, untuk meraih kesuksesan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita bisa menempa kecintaan kita di dalam jiwa kita kepada baginda Rasulullah, sehingga nanti pada saat kita dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat, kita semua akan mencari sosok beliau, akan meminta kepada beliau, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku syafaatmu. Bagaimana mungkin Rasul bisa mengenal kita kalau seandainya pada saat kita hidup di dunia ini tidak pernah mengingatnya? Maka ini penting bagi kita untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir
pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki 3 ayat terakhir dari surat Al-Insyiqaq, di mana pada ayat sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir pada saat mereka dibacakan ayat Al-Quran, mereka tidak beriman. Kondisi orang-orang kafir pada saat mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka itu tidak beriman. Bahkan pada saat mereka mendengarkan ayat Al-Quran tersebut, mereka tidak mau sujud dan tidak mau patuh dan tidak mau mematuhi apapun yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Nikmat tersebut tidak mereka dapatkan. Mereka melihat langsung Rasulullah, akan tetapi mereka tidak bisa beriman kepada Rasul. Hari ini alhamdulillah Allah berikan nikmat tersebut kepada kita. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, namun kita mempercayai apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul itu paling membanggakan tentang keimanan kita. Kenapa mereka para sahabat tidak bisa beriman kepada Rasul, padahal mereka melihat dengan mata kepala? Kita hari ini tidak pernah melihat Rasul, namun mempercayai apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan kondisi keimanan kita itu adalah dengan ikhwani, dengan saudaraku. Itu yang membuat cemburu para sahabat semuanya. Alasna bi ikhwani. Para sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, bukankah kami para saudaramu? Tidak, antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Maka beruntunglah kita yang pada saat kita tidak bertemu bertatap muka dengan Rasulullah, namun kita mempercayai dan mengimani apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Pada ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, balil ladzina kafaru yukadzibun. Akan tetapi orang-orang kafir, mereka itu semuanya mendustakan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Fa innal bawa'ith al-iman min ad-dalail mutawaffirah wa dawa'il i'tiraf bi sidqil Qur'an wal khudu' li da'watil mutadhahirah walakinnahum yukadzibun. Apa yang mereka dustai, apapun yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Al-Quran, mereka itu tidak mau mengimaninya. Pada saat Al-Quran mengatakan kepada mereka tentang salat, maka mereka tidak mau mengimaninya. Pada saat Al-Quran menyampaikan tentang puasa, mereka tidak mau mengimaninya. Pada saat Al-Quran menyampaikan kepada mereka tentang jannah, tentang surga, mereka tidak mau mengimaninya. Pada saat Al-Quran menyampaikan kepada mereka tentang neraka, tentang siksaan, tentang nikmat surga, tentang Allah itu benar, tentang Rasul itu benar, tentang kitab itu benar, tentang hari bangkit itu benar, maka mereka tidak mau mengimaninya. Ini yang diantara yang mereka dustakan. Yastamiru ala takzib inadan wa kibriya. Mereka itu terus dan berkontinuitas. Mereka itu senantiasa berbohong dan mendustai serta ada sebuah kebanggaan. Pada saat ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, ajaran agama Islam ini disampaikan oleh baginda Rasulullah, selain mendustakan, ada rasa bangga mereka melanggar aturan agama. Hari ini berapa banyak pada saat masih ada saudara-saudara kita, setelah dia melakukan kemaksiatan, dia menceritakan kemaksiatannya kepada teman-teman. Ini merupakan di antara sifat-sifat orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka setelah mengingkari apapun yang disampaikan oleh Rasul, lalu dengan bangga menyampaikan kemaksiatan yang mereka lakukan. Seharusnya kemaksiatan tersebut kita tutupi.
Ada di antara jamaah yang mengakui pada saat dia mendatangi saya dan dia menceritakan, Ustadz, saya barusan melakukan kemaksiatan. Ini fase dari sembahyang maghrib ke sembahyang isya. Sebelum maghrib dia sudah melakukan kemaksiatan, namun karena ingin mensucikan dirinya, ingin bertobat, dia melakukan. Dia tobat, dia salat maghrib. Kemungkinan saya setelah isya ini juga akan melakukan kemaksiatan lagi. Lihatlah bagaimana perjuangan saudara-saudara kita untuk melepaskan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Jangan pernah menganggap remeh terhadap orang-orang seperti itu. Jangan pernah kita mengatakan, apa dia pelaku maksiat, apa dia orang yang tidak taat. Jangan pernah kita menilai orang lain seperti itu. Kenapa? Karena kita perlu mendoakan saudara-saudara kita agar dia senantiasa untuk terus istiqamah, tidak melakukan kemaksiatan. Berapa banyak di antara orang yang Rasul mengatakan sendiri bahwasanya pada saat malam dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun di pagi hari dia bertobat. Begitu juga sebaliknya pada saat seseorang itu di pagi hari dia bermaksiat kepada Allah dan di malam hari dia menangis meratapi segala dosa yang pernah dia lakukan di pagi hari. Maka ini harus kita doakan kepada Allah agar apa? Agar kita diberikan kekukuhan keimanan kita, agar diberikan hati kita itu tsabbit. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Supaya kita diberikan keteguhan hati kita untuk konsisten kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang ditutupi oleh manusia. Hari ini Allah lah yang lebih tahu apa maksud dan tujuan saya pada saat saya duduk membacakan kitab tafsir ini. Sesoleh apapun orang, sebaik apapun dia menyusun kata-katanya, maka itu semuanya akan diketahui oleh Allah. Ada di antara orang yang memang sengaja menggunakan media agama ini hanya untuk mempengaruhi orang lain, hanya untuk membuat pencitraan, hanya untuk supaya bisa dia dikatakan sebagai orang yang saleh. Dan berapa banyak orang yang tidak berpenampilan yang kelihatan yang saleh, akan tetapi dia mempunyai hati yang tulus. Maka Allah sendiri yang mengatakan, wallahu a'lamu bima yu'un. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sembunyikan di dalam hati kita, maka Allah jauh lebih tahu tentang diri kita. Kenapa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah kita ini diciptakan oleh Allah, wa huwal latiful khabir, dan dia itu maha lembut. Maha lembut, Allah itu maha lembut, dan dia mengetahui segala sesuatu. Maka pada saat hati kita ini tidak bisa menangisi, mengingat segala dosa yang pernah kita lakukan, pintalah kepada Allah, lembutkanlah hati kami ya Rabb. Kenapa? Karena selama ini kami tidak pernah meneteskan air mata kami mengingat bagaimana kuasa-Mu. Lembutkanlah hati kami ya Allah. Karena hati ini tidak pernah mau menangis pada saat mengingat dosa-dosa yang dulu pernah kami lakukan. Maka pintalah kepada Allah agar apa? Agar air mata yang kita teteskan itu menjadi saksi bahwasanya kita pernah takut kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ada seseorang itu yang diselamatkan dari azab neraka. Dikarenakan apa? Dikarenakan tetesan air matanya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, dulu aku pernah meneteskan air mataku takut kepadamu. Setelah aku melakukan kemaksiatan, maka aku takut kepada azab-Mu. Maka lindungilah aku dari azab ini ya Allah. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah kita merasa sok alim, jangan pernah kita merasa sok pintar, jangan pernah kita merasa sok hebat. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan jauh itu diketahui oleh Allah. Dan apapun yang kita sembunyikan itu akan lebih diketahui oleh Allah. Hanya saja hari ini Allah tidak membuka informasi tersebut. Allah tidak mau membuka aib yang pernah kita lakukan.
Allah tutupi semua itu dikarenakan apa? Dikarenakan kecintaan Allah kepada kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Harir Ibnu Ashur beliau menyebutkan bahwasanya bima yu'un bimakna fi qulubihim min al-'inad min 'amalihim bi anna ma jaa'a bihi al-Qur'an haqqun walakinnahum yudhahiruna at-takdzib. Bahwasanya apapun yang ada yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Berulang kali kita sudah menjelaskan, apabila kita ingin membuktikan secara saintifik tentang kebenaran Al-Quran, itu memerlukan waktu 14 abad. Pada saat kita menjelaskan ayat sebelumnya tentang bagaimana Allah bersumpah dengan alam, pada saat Allah bersumpah dengan matahari yang kemerahan pada saat sore hari, itu baru bisa dijelaskan secara saintifik 14 abad. Rasul sudah dijelaskan, sudah menjelaskan kepada kita 14 abad yang lalu bahwasanya lihatlah fenomena sore hari. Pada saat matahari tenggelam itu akan keluar cahaya kemerahan, dan itu disumpahi oleh Allah. Menandakan apa? Menandakan alam tersebut, tanda alam tersebut merupakan sesuatu yang memang penting, sesuatu yang memang dahsyat. Maka ini harus menjadi perhatian kepada kita. Apa yang menjadi perhatian? Jangan sampai matahari kemerahan itu tenggelam, kita tidak melaksanakan salat maghrib. Ini diantara tanda penting kenapa Allah menciptakan matahari kemerahan di sore hari, agar kita tidak luput dari salat maghrib. Agar apa? Agar kita tahu kapan masuknya waktu Isya. Maka Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Maka apapun yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya itu adalah kebenaran. Dan kebenaran tersebut hanya saja tidak bisa kita logikakan dengan akal pikiran kita. Apabila kita ingin membuktikan secara saintifik memerlukan waktu 14 abad lamanya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini adalah sebuah ungkapan. Basyir ini adalah kabar gembira. Namun di sini Allah mengungkapkan, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Seharusnya fabasyir itu diungkapkan dengan kabarkanlah kepada mereka bahwasanya akan mendapatkan surga. Namun kata-kata fabasyir itu digunakan kepada mereka yang akan mendapatkan azab hari akhirat. Ini merupakan salah satu bagaimana yang dimaksud dengan azab Allah itu merupakan sangat-sangatlah pedih. Imam Ibnu Ashur menjelaskan fabasyirhum fahuwa dakhilun fi tabsyir al-musta'malun fi tahakkum az-ziyadah fi idkhalil khazan alaihim. Ini kata-kata fabasyir ini akan membuat seseorang itu lebih sedih lagi. Kenapa? Karena seharusnya di sini bukan kata gembira yang akan disampaikan. Sehingga pada saat kata-kata fabasyirhum ini disampaikan, maka kita akan terbayang bahwasanya sedihnya perasaan orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa jumlah lahun ajrun ghairu mamnun al-istinaf bayanin ka'anna sa'il kaifa halahum yawma yakunu ulaika fi adzabil alim. Bagaimana kondisi mereka pada saat mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini merupakan kondisi orang-orang yang akan diazab oleh Allah. Azab Allah itu sungguh sangat pedih, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tidak ada orang yang sanggup dibakar. Tidak ada, di dunia ini tidak ada orang yang sanggup dibakar. Bayangkan, ada di antara beberapa teman-teman itu yang mempunyai keyakinan mereka itu harus dibakar sewaktu kematian. Di dunia saja mereka sudah dibakar. Padahal itu merupakan sebuah siksaan yang sangat-sangat nyata. Bayangkan hari ini kalau seandainya seseorang itu terbakar di dalam rumahnya, maka dia akan hangus, akan cekam. Bagaimana nanti kondisi pada saat diazab oleh Allah. Dan kita sudah membacakan ayat-ayat bagaimana azab.
Azab Allah itu ada yang orang yang diseret mukanya, wajahnya, sehingga apa? Sehingga wajahnya itu di dalam api neraka. Ghairu mamnun bimakna ghairu maqtu', bahwasanya azab dari Allah nanti kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Hari ini orang sering mengatakan bekerja itu seperti kasih ibu sepanjang masa. Ada yang bekerja seperti itu, pagi, siang, sore, malam terus bekerja. Namun di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan ghairu mamnun itu adalah bagaimana sebuah dekapan, siksaan yang sangat luar biasa akan dirasakan oleh orang-orang yang diazab. Orang-orang yang dibakar di dalam neraka itu tak ubahnya seperti orang-orang yang sedang mendapatkan gendongan dari ibunya. Kenapa? Adakah seorang bayi yang dilepas dari dekapan gendongan ibunya? Tidak ada. Namun api neraka itu akan mendekap orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka hari ini Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita. Ini yang harus kita ubah. Minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Agar apa? Agar kita tidak didekap di dalam api neraka, agar kita tidak diazab dengan azab yang tidak akan pernah terputusnya. Pintalah kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun terhadap segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.